Ayo anak-anak semua bergembira dan tetap semangat. Ayo anak-anak belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya, bagaimana kabar kalian? Bapak harap anak-anak dan juga seluruh keluarga yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya tetap semangat. Hari ini Bapak akan mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 1 dengan materi tugas anggota keluarga. Nama Bapak Febri Bagus Saputra. Biasa dipanggil Bapak Febri. Bapak mengajar di beberapa sekolah dan sehari-hari Bapak mengajar di SDN Rungkut Kidul 2 Surabaya. Selama 30 menit, Bapak harap nanti Bapak akan ajak yang pertama bernyanyi bersama-sama. Lalu yang kedua, Bapak harap kalian bisa menjelaskan masing-masing tugas dalam anggota keluarga kalian masing-masing. Dan yang ketiga, nanti di akhir acara Bapak minta tolong ajak kedua orang tua kalian. Ya, ajak orang tua untuk duduk di samping kiri kanan kalian, karena nanti akan Bapak ajak bernyanyi dan juga akan ada sedikit kegiatan yang harus dilakukan antara orang tua dan juga anak. Penasaran bukan? Ya, nanti kita ikuti bersama-sama ya. Jadi mulai sekarang coba diajak, "Mama, Papa, ayo sebentar dampingi saya dulu." Begitu ya. Baik, kita mulai, kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doanya yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati setiap keluarga. Ajarilah kami ya Tuhan, agar dapat menjalankan tugas di rumah sebagai seorang anak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum Bapak bercerita mengenai keluarga Paman Leo, langkah baiknya saya ajak untuk anak-anak yang ada di rumah bernyanyi bersama dengan Bapak ya. Judulnya Paman Petani Unggul. Sudah siap? Mari. Badannya tinggi tegap, kulitnya hitam legam, paman petani unggul, itulah Paman Leo. Sayurnya subur hijau, buahnya lebat segar, Paman petani unggul, itulah Paman Leo. Kita ulangi bersama-sama ya. Sudah bisa kan? Sudah mulai mengenal? Ayo, yang semangat. Badannya tinggi tegak, kulitnya hitam legam, Paman petani unggul, itulah Paman Leo. Sayurnya subur hijau, buahnya lebat segar, Paman petani unggul, itulah
Paman Leo, sayurnya subur hijau, buahnya lebat segar. Itulah Paman Leo, paman petani unggul, paman petani unggul. Iya, baik. Selanjutnya Bapak akan ajak kalian untuk mendengarkan cerita keluarga Paman Leo. Paman Leo tinggal di desa bersama istri dan 2 orang anaknya. Anak pertama bernama Marta, sudah kelas 4 SD. Anak kedua kelas 1 SD, namanya Lukas. Paman Leo bekerja sebagai petani. Di pagi hari, setelah matahari terbit, Paman Leo mulai mencangkul. Paman Leo menanam berbagai jenis sayuran. Ada wortel, ada kentang, ada kacang panjang, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Paman Leo gembira karena semua tanaman tumbuh subur dan berbuah lebat. Di saat panen tiba, hati paman dan seluruh anggota keluarga riang gembira. Paman mulai memetik sayur-sayuran dan buah-buahan segar untuk dijual ke pasar. Marta dan Lukas ikut membantu ayah mereka dengan penuh semangat. Ibu mereka sibuk memasak di dapur dan menyiapkan makanan untuk keluarga. Baik anak-anak, itu cerita dari keluarga Paman Leo. Jangan kemana-mana ya, kita istirahat dulu sejenak. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, terima kasih masih setia bersama Bapak dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kita lanjutkan ya, itu tadi cerita tentang keluarga Paman Leo. Bagaimana keluarga mereka sangat hidup rukun dan bahagia. Mereka saling membantu satu dengan yang lain tanpa ada rasa bersungut-sungut, disuruh, tidak mau. Mereka tetap menjalankannya dengan sukacita. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu tadi keluarga dari Paman Leo. Sekarang apa sih Pak itu keluarga? Coba anak-anak perhatikan di gambar sini. Di situ ada lukisan. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak-anak. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi meskipun saya masih seorang anak, tetap memiliki tanggung jawab dan tugasnya. Itu kita bahas satu-satu ya. Tugas yang pertama dalam anggota keluarga itu siapa? Nah, yang pertama adalah ayah. Ayah menjadi kepala keluarga. Ayo, anak-anak yang di rumah, coba perhatikan gambar yang di sebelah kiri Bapak, yang sebelah sana. Ada seorang ayah yang sedang memakai dasi dan pakai jas rapi. Kira-kira mau apa ya? Ada yang tahu? Nah, betul. Ayah sedang berangkat bekerja. Bekerja untuk apa? Ayah bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Ya, untuk ibu di rumah dan juga anak-anak. Ya, di samping bekerja, pulang kantor dari pekerjaan, sampai di rumah, ayah masih menjalankan tugasnya. Kira-kira apa ya tugasnya? Lihat, ayahnya bersukacita, semangat menjaga kedua anaknya.
Nah, betul. Di rumah ayah tetap bertugas melindungi keluarga. Jadi misal di rumah, di dapur atau di kamar mandi ada tikus. Papa, di rumah ada tikus, minta tolong. Nah, tugas ayah yang datang, wah, mengusir tikusnya. Ada ular, tugas ayah yang mengusir. Terus ada apa? Penjahat, pencuri, tugas ayah yang bekerja. Nah, itu melindungi keluarga. Jadi anak-anak jangan khawatir ya, bahagia selalu, cintailah ayahmu. Terus yang kedua, nah pasti ada ayah dan juga ada ibu. Coba kira-kira dilihat gambar apa ini? Ibu sedang berada di mana ya? Di dapur, sedang memasak. Iya, betul. Ibu bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga dan merawat anak-anak. Nah, jadi yang menyiapkan segala kebutuhanmu, entah itu baju seragamu dicuci, disetrika, lalu kamu lapar diberikan makan, itu adalah tugas seorang ibu. Ya, jadi jangan sekali-sekali menyakiti hati orang tuamu. Nah, lalu di samping ibu itu bertugas di rumah, bisa juga dilihat di gambar sebelah sini. Oh, ibu sedang memakai baju rapi menghadap komputer, berarti juga sedang bekerja. Ya, betul. Di samping ibu itu bertugas di rumah, ibu juga dapat bekerja. Bekerja apa? Membantu ayah mencari nafkah. Kan enak, ayah ibu juga sama-sama bekerja ya. Jadi kamu kalau kamu ingin liburan kemana, tidak khawatir. Uang papa mama banyak gitu ya. Kalau banyak ayah saja mungkin kurang sehingga menunggu 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau ayah dan ibu bekerja semuanya, setiap bulan kalian pasti akan jalan-jalan. Gitu ya. Baik, tugas ayah dan ibu selesai. Sekarang terakhir, tugas siapa? Nah, tugas saya sebagai seorang anak. Dilihat, di situ ada gambar ayah mengepel, ibu sedang membawa ember, anak satunya membersihkan, mengelap meja, dan yang kecil ini juga menyapu. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Betul. Anak bertugas membantu pekerjaan orang tua. Itu, ya. Disadari ya. Anak bertugas membantu pekerjaan orang tua. Tapi ada yang utama. Apa itu? Nih, dilihat. Ada seorang anak sedang mikir sambil bawa pensil, di hadapannya ada buku tulis. Kira-kira sedang apa? Ayo. Ya, betul. Yang saat ini kita lakukan ya, sedang belajar. Nih, namun tugas anak yang utama adalah belajar dengan tekun dan rajin. Itu tugas utamamu, ya. Jadi sebagai rasa kamu mencintai orang tua, tunjukkanlah dengan tugasmu sebagai pelajar dengan tekun dan rajin. Nah, kalau kalian belajar dengan tekun dan rajin, saya yakin orang tuamu di rumah pasti akan bahagia, tersenyum. Ya, ayah bekerja di kantor, di jalan capek, keringatan wajahnya sampai debu tok, capek, pulang-pulang melihat anak-anak tersenyum ceria, belajar dengan rajin. Saya yakin rasa capek lelahnya akan hilang. Nah, jadi jangan sia-siakan kebahagiaan kerja keras orang tua kalian ya. Situ. Lalu apalagi ya? Terus sebagai orang tua pun juga tetap tidak akan menganggap itu sebagai suatu beban. Ya. Itu aja merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan orang tua. Bila kalian menunjukkan sikap belajar yang tekun dan rajin, serta hidup rukun. Kalau ada saudara, hidup rukun dengan saudaranya. Begitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, apa sih yang disampaikan, diajarkan dari kitab suci mengenai tugas anggota keluarga ini? Nah,
Kita sama-sama baca dari kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Apa ya bunyinya? Nah, coba di rumah silakan baca yang keras. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Ya, dibaca, diresapi, terus direnungkan. Ya. Oke, sekarang jangan kemana-mana dulu, nanti Bapak akan lanjutkan tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, masih semangat ya? Baik, kita lanjutkan masih dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kita masuk ke dalam penegasan dari materi kita hari ini, atau kesimpulan, yaitu yang pertama, menghormati orang tua merupakan perintah Allah yang keempat dalam 10 perintah Allah. Apa bunyinya? Hormatilah ibu bapamu. Sudah jelas perintah Allah. Jadi namanya perintah harus dilaksanakan. Yang kedua, anak menghormati orang tua dengan cara apa? Taat. Yang bagaimana? Taat melaksanakan nasihat mereka. Dan tentunya rajin berbuat baik terhadap keluarga. Nah, kalau saya sudah menghormati orang tua dan juga bisa hidup bahagia bersama anggota keluarga yang lain, maka bila ayah, ibu, dan anak saling menghormati, keluarga pasti akan rukun dan bahagia. Siapa yang tidak senang keluarga di rumah, anak-anak hidup rukun dan bahagia? Pasti semuanya senang kalau keluarga itu hidup rukun dan bahagia. Lanjut, maka dari itu hormatilah ayah dan ibumu dengan sepenuh hati. Jadi tidak setengah-setengah loh ya, tapi sepenuh hati. Mereka orang tua bekerja mencari nafkah, ibu bekerja di rumah, membersihkan, menyapu, mencuci, memasak itu untuk kalian. Maka jangan sekali-kali sakiti orang tuamu, tapi hormatilah mereka selalu. Sudah jelas ya? Ya, sekarang tugas buat kalian. Nah, tugasnya ada 4. Yang pertama, tuliskan tugas ibu di dalam keluargamu. Jadi kan tidak setiap keluarga pasti berbeda-beda ya. Ibu saya itu bekerja, Pak. Ibu saya itu di rumah. Nah, jadi masing-masing menuliskan tugas ibunya di dalam keluarga kalian. Yang kedua, tuliskan tugas ayah juga di dalam keluargamu. Mungkin ayah saya tidak bekerja, Pak. Oh, ayah saya pergi ke luar kota, keluar pulau. Nah, begitu. Terserah, itu kalian yang menjawab, yang mengetahui keluarga di rumah ya. Lalu yang ketiga, tugas anak di dalam keluarga. Tugas saya, kalian ya, anak-anak di rumah. Mungkin kalian di rumah tugasnya belajar atau juga membantu orang tua. Orang tua saya itu buka usaha, Pak. Jadi saya ikut membantu. Boleh tuliskan. Dan yang keempat, ini hanya yang khusus yang nomor 4 ya, menghafalkan ayat hafalan tadi, hormatilah ibu bapamu tadi, dalam kitab Keluaran 20 ayat 12, lalu di video ya. Jadi minta tolong kakak atau orang tuamu video, kamu hafalkan. Hormatilah ibu bapamu. Nah, itu kan bentar toh, jadi tidak lama kok. Lalu tugasnya dikumpulkan kepada guru agama kalian masing-masing di sekolah. Jelas ya? Nah, ini sebelum Bapak akhiri penutup, Bapak ingin mengajak merefleksikan sambil bernyanyi. Nah, tadi tugas yang apa Bapak katakan dari awal tadi, coba minta tolong ajak orang tua, ayah ibumu untuk duduk di sampingmu dulu sebentar ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Judulnya hormatilah ayahmu dan ibu. Nanti di tengah-tengah Bapak akan menyuruh kegiatan apa yang akan dilakukan antara anak dan orang tua. Sudah jelas? Baik, kita nyanyi ya bersama-sama. Ada yang tahu mungkin judulnya lagu ini, hormatilah ayahmu dan ibumu.
Yuk kita nyanyi bersama-sama. Nyanyikan dengan keras ya, dengan lantang, semangat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayahmu, ibumu menyayangimu, dibimbing jalanmu setiap waktu, supaya hidupmu sejahtera selalu, bertumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baik, sekarang anak-anak minta tolong kalian saling cium tangan orang tua kalian, dan juga nanti orang tua supaya memberikan berkat di dahi anak-anak, begitu ya. Segera, nanti kita ulangi bersama-sama sambil kita nyanyikan bersama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayahmu, ibumu menyayangimu, dibimbing jalanmu setiap waktu, supaya hidupmu sejahtera selalu, bertumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin, amin. Begitu ya anak-anak. Jadi ingat selalu kita harus tetap mencintai, menghormati orang tua. Ya, baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah aku semangat untuk membantu pekerjaan di rumah dan menggembirakan seluruh anggota keluargaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, ingat pesan Bapak, hormatilah selalu ayah dan ibumu. Kita akan ketemu di lain kesempatan dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dadah.